Oke, kita mulai ya kuliahnya ya. Hari ini materinya itu ada di bab 2 ya, tentang shell momentum balance dan velocity distribution in laminar flow. Jadi ceritanya ini ada neraca kesetimbangan momentum yang letaknya ada di shell ya. Lalu ada distribusi kecepatan di aliran laminar ceritanya. Jadi nanti ada istilah shell dan annulus ya. Shell itu kayak kulit paling luar ya ceritanya itu. Oke, di sini ya. Maaf Bu, Uh, mic-nya masih di mute kayaknya. Astaga. Mana nih? Oke. Ya, oke. Mulai aja ya kuliahnya, maaf ya nggak kelihatan mute-nya nih. Materi selanjutnya ya di minggu ketiga ini adalah shell momentum balance atau kesetimbangan momentum ya yang berada pada kulit luar. Ini maksudnya shell itu bagian luar, dan distribusi kecepatan pada aliran laminar ya. Di chapter 2 ini memang yang harus dipelajari. Nah, cuman saya nyoret-nyoretnya di buku saya ya karena males bener nyoretin di PDF ini. Nanti kemungkinan akan sharing data ya ceritanya. Sharing data ini belum saya pindahkan, yang saya coretkan di sini ya. Oke, di sini ya shell momentum balance ada boundary condition. Yang kedua flow of a falling film ya. Jadi di situ nanti intinya yang ini itu adalah apa ini? Kok dia nggak mau? Ini adalah peran gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi dan penggunaan koordinat kartesian. Sedangkan kalau yang ini nanti ke peran tekanan ya dan gaya gravitasi sirkular ya, ini ya sirkular. Yang ketiga nanti ada flow through, ini maksudnya aliran melalui annulus ya. Lalu ada yang kelima di sini adalah aliran dari dua fluida yang tidak saling larut. Lalu yang flow in a cone ini ya tidak dipelajari. Terus aliran di sekitar apa ya ini ya, kalau sphere itu ya kayak bola ya, spherical ya ceritanya. Nah, di sini ya pada chapter ini kita itu untuk bagaimana sih kita dapat mendapatkan ya profil kecepatan. Intinya kan kecepatan karena sesuai dengan judulnya di sini ya. Shell momentum balance dan velocity distribution ya. Untuk fluida ya yang pada aliran laminar. Oke, di sini ya. Lalu ada turunannya ya. Kita tuh di turunan itu tuh menggunakan ya beberapa definisi atau bantuan dari viskositas, lalu persamaan konvektif dan flux momentum molekuler dan konvektif, dan juga konsep dari kesetimbangan momentum. Dari profil kecepatan yang kita dapatkan, kita tuh dapat hal yang lain, kuantitas yang lain, yaitu nanti yang dicari adalah kecepatan maksimum. Ini yang dicari ya pada akhirnya. Kita tuh nyari dari sini ya, kita tuh akan mendapatkan ini kecepatan maksimum ya, lalu kecepatan rata-rata, dan juga gaya-gaya yang ada di permukaan ya. Gaya-gaya yang di permukaan itu bisa laju alir massa ya di situ, ataupun di sini bisa shear stress ya ceritanya kalau di halaman 48. Jadi kita coba ke halaman 48 ya. Nanti dia ada penjelasan ya. Jadi dari apa namanya penjelasan dia, nanti kita tuh dapetin kecepatan maksimum,
lalu laju alir dari volumetric ya, laju alir volumetric di sini, lalu kecepatan rata-rata, lalu laju alir massa, ketebalan ya, ketebalan filmnya ceritanya, lalu sampai di sini kalau ujungnya di sini dia adalah force F ya, of the fluid on the solid surface. Jadi gaya-gaya yang ada di permukaan fluida tersebut. Nah, di sini didapatkan dengan mengintegrasikan shear stress ya, yang melalui dari antar muka fluida dan padatan, dianggapkan ke sana. Ini yang akan kita cari sebenarnya dari bab 2 ini. Oke, di sini balik lagi ya. Jadi ini intinya yang dicari. Nah, pada seksi pertama ini kita bisa membuat beberapa acuan ya, remark ya. Kita bisa membuat pernyataan-pernyataan ya di sini, pernyataan-pernyataan umum. Bagaimana kita men-set up ya neraca kesetimbangan momentum yang bentuknya adalah diferensial. Nah, di section ini juga kita bisa menunjukkan bagaimana menyelesaikan ya permasalahan aliran viskos yang klasikal. Di sini ada beberapa permasalahan aliran viskos ya. Yang klasikal berarti yang umum ya, maksudnya klasikal itu. Contoh di sini juga kamu akan mengerti ya bagaimana ada kesempatan buat kamu ya ceritanya sini untuk merujuk ya pada chapter sebelum-sebelumnya yang sifatnya tuh subsequent. Jadi terus-terusan ya. Jadi kayak bertahap kalau bahasa di sini. Nah, permasalahan yang diberikan di sini juga sederhana dan melibatkan sistem yang ideal, belum sistem yang rumit ya kalau dibilang sini. Metode penyelesaian dan hasilnya juga itu mudah ya ceritanya itu. Di sini practical solving ceritanya. Nah, sistem yang kita pelajari di chapter ini itu diatur ya, bahwa pembaca itu secara bertahap dikenalkan ya kepada faktor yang bervariasi. Nah, contohnya di sini adalah permasalahan aliran viskos ya. Lalu di bab selanjutnya apa aja sih permasalahannya itu, yaitu falling film. Nah, ini dia, falling film itu yang intinya adalah kesini ya, mengilustrasikan peran gaya gravitasi dan menggunakan koordinat kartesian. Lalu juga ya, dari falling film itu menunjukkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ketika viskositas berperan sebagai fungsi posisi. Lalu di sini kita belajar juga tentang aliran ya dalam tube yang sirkular. Di sini itu mengilustrasikan adalah peran tekanan dan gaya gravitasi dan menggunakan koordinat silindrical ya, silindris ya, yang r theta z ceritanya yang ini ya. Kalau Cartesian kan x y z ya ceritanya ya. Kalau Cartesian itu dia x y z. Kalau dia silindrical berarti cylindrical itu dia r theta z ya. Jadi balik lagi ke sini, kalau cylindrical dia circular tube itu adalah peran dari tekanan dan gaya gravitasi dan menggunakan koordinat silindrikal ya. Tube itu kan kamu bisa tahu ya bentuknya seperti apa, jadi ibaratannya benar silindrikal. Kalau falling film ya, film kan tipis ya, rata-rata kan memanjang ya. Falling film itu memanjang, maksudnya kayak apa ya kalau bilang film, pernah tahu kalau moto ada hasil filmnya nggak, cetakan hitamnya. Nah, itu film ya ceritanya, bukan film yang kita putar pakai DVD atau pakai televisi, itu bukan, yang film tipis kayak foto zaman dahulu lah, pakai Kodak ya ceritanya, kamera shooternya yang mungkin hanya 36 kali jepret, itu film. Nah, jadi dianggapkan dia benar bentuknya kan persegi panjang ya. Jadi kita gunakan Cartesian. Kalau tube kita pakai cylindrical di sini.
Lalu juga untuk perkiraan ya, ini ya, kita dapat memperkirakan extensionnya ya, perpanjangan untuk apa nih, aliran ya kompresibel yang dapat dimanfaatkan ya, ceritanya untuk yang 2.3 ya, yang cup ini. Lalu di sini ada flow aliran ya di annulus ya, ceritanya annulus tapi cylindrical, itu menekankan peran ya yang diberi melalui ya kondisi kondisi batas ya, ceritanya kondisi batas. Karena kan nanti intinya kan persamaan yang kita punya itu diferensial. Kalau diferensial ada kondisi batas, biasanya jawabannya adalah integral. Lalu poin yang ke 2.5 adalah kondisi dari pertanyaan dari kondisi batas itu ya ditujukan ke aliran ya, ke diskusi aliran dua fluida yang tidak menyatu ya, atau saling memisah di sini. Ini ke ini ya ceritanya. Oke. Lalu 2.6 yang cone itu tidak dipelajari ya kita. Nah, kita lanjut ke bawah ini. Nah, ini dia ceritakan laminar itu seperti apa bentuknya. Jadi di gambar 2.0 strip 1, aliran laminar itu fluida ya, lapisan fluidanya itu bergerak secara smooth ya. Dari satu lokasi ke lokasi lain ya, dengan arahnya itu lurus ya, kesannya di sini lurus. Smooth sekali ya. Lalu yang di bagian bawahnya adalah turbulen. Pola alirannya tuh cukup kompleks di sini dia bilang, dan bergantung waktu. Nah, ada pertimbangan ya, pergerakannya itu tegak lurus. Melihat dari gambar ini ya, kebetulan kan fluida dikontakkan dengan partikel kecil, ke sini, alirannya ke arah sana. Ya, alirannya ke arah sana tapi dikontakkan dari atas. Jadi kalau dikasihkan dari atas, diinjeksikan ya bahasanya ya. Dia akan mengalir dengan searah sumbu X ya, kesannya di sini ya, sumbu X kita bilang. Padahal mah kalau dicupkan nggak mungkin X ya, kemungkinannya Z ceritanya kalau lurus seperti ini. Nah, kalau yang turbulen begitu dikontakkan ya, ini kan tegak lurus, tapi alirannya itu ya ada yang ke atas, ke bawah, ya entah kemana ini ceritanya. Makanya dibilang sama dia kompleks ya, dan bergantung oleh waktu. Mengapa bergantung oleh waktu? Kita tidak tahu dia kapan ke atas, kapan ke bawah, dan kapan lurus. Jadi tergantung oleh waktunya ya. Kayak pergerakannya acak di sini. Oke. Dan akhirnya di poin 2.7 ya, aliran di sekitar spherical, bola ya, didiskusikan secara singkat untuk mengilustrasikan permasalahan yang lain. Di sini dia menggunakan koordinat yang spherical ya, ceritanya spherical, dan juga menunjukkan bagaimana ya gaya dari tangensial dan gaya normal yang berkontribusi ke gaya total dari aliran yang saling memisah, objeknya immerse ya, ceritanya di sini. Metode dari setup dari kesetimbangan momentum di chapter ini ya, posisinya adalah steady dan rectilinear flow. Steady itu maksudnya tekanan, densitas, dan komponen velocity-nya itu masing-masing dalam fluida itu tidak berubah dalam waktu. Itu artinya steady ya. Are you ready ya, kesannya seperti udah siap dia ceritanya. Jadi ini konsepnya ya. Lalu rectilinear itu mengartikan fluida bergerak sepanjang garis paralel, sejajar ya, lurus di sini dia bilang. Jadi kita mengasumsikan dengan steady dan rectilinear. Jadi misalkan ya kalian mengerjakan sesuatu ya nggak bisa ngacak ya, misalnya alirannya tuh muter-muter loh ceritanya. Nah di sini kan juga kita fokusnya aliran laminar dulu ya ceritanya kan, sesuai dengan bab ini ya, bab 2 ini ya ceritanya. Lalu aliran di pembahasan 2.6 2.7 itu 2.6 2.7 itu berarti dia cone sama around a sphere ya, around a sphere. Kita ulang ya, 2.6 dan 2.7
ini tuh bahasannya adalah oke. Jadi dipahamin dulu bukunya ya. Saya buka halaman ini, dia bahas non linear ya. Non rectilinear ya. Iya, yang berdua. Yang lain mah sama ya. Nah, berarti kan secara nggak langsung ya yang 2.6, 2.7 belum di bab ini sebenarnya yang dibahas lebih lanjut ya. Tapi persamaan umum untuk unsteady flow ya dengan pola alirannya itu diberikan di bab 3. Berarti tadi kan saya lihat di di dokumen kalian spare itu dilibatkan di pembahasan minggu ini, tapi ternyata kalau ngebaca buku ini spare dan cone itu kan dijelaskannya adalah unsteady, non rectilinear. Jadi dia ke bab 3. Nah, di bab 2 ini juga dikonsenkan ya, hanya dikonsenkan untuk aliran laminar. Ini ya, yang kedua ini ya. Bab ini ya ceritanya. Aliran laminar ini secara hakikatnya mengalir ya. Alirannya dimana lapisan fluidanya itu tipis ya, namanya lamina ya, di sini dikatakan lamina itu berarti tipis ya kesannya ya, muncul ya atau hadir dari satu lapisan ke lapisan yang lain seperti di gambar 1.1 yang di atas ini. 1.1 sebentar, 1.1 ada di halaman berapa ya? 1.1. Oke, ada di halaman 16. Ini dia ya, aliran laminarnya ya ceritanya. Balik lagi ke halaman ini ya, lurus nih. Kan kalau ini gambar pertamanya lower plate set in motion, baru build up in steady flow, ini yang sudah steady, bentuknya seperti ini. Balik ke 42. Oke, di sini ya di gambar 41 itu ini halaman 42 ya. Halaman 16 ya. Nah, aliran laminar ini diobservasi. Contohnya aliran di cup ya, ketika kecepatannya cukup rendah, di mana partikel yang kecil diinjeksikan ke dalam cup sepanjang garis yang tipis tersebut. Nah, di situ ada perbedaan yang kontras ya, sangat tajam di sana ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan aliran turbulen, turbulen itu dia kecepatannya tinggi, dimana partikelnya itu ya ada yang memisah di sini ya ceritanya dia bilang ya. Terus memisah sepanjang aliran dari masuknya partikel tersebut di dalam cup. Jadi itu bedanya. Nah, aliran turbulen itu ada di capture 4. Ya, di sini dijelaskan. Nah, sketsanya ada di 2.01, perbedaan dari dua aliran yang rezim kesannya di sini. 201. Jadi kalau mau baca buku ini, sebenarnya buku ini bagus kalau saya lihat, tapi memang harus baca pelan-pelan ya. Diartikan satu persatu, nanti dia ngebalik-ngebalik ke ke materi sebelum-sebelumnya. Kalau 2.01 yang di atas ya ceritanya. Seperti ini. Ya, ini laminar, ini turbulen. Oke, di sini ada yang mau tanya dulu apa gimana? Ini materinya hati-hati ya, bisa membuat mabuk ya dan sakit kepala karena bulan puasa lagi ya. Siap-siap energi ya. Ya, untungnya sih 2 SKS ya. Moga nggak ngerasa udah panas ya. Hidupin AC atau kipas angin lah ya, biar nggak terlalu bosen panas. Ya, terlalu. Soalnya memang begini materi yang ini ya ceritanya. Tapi ya
nanti ditelaah bersama lah ya sama saya juga. Oke, di sini lanjut dulu 2.1. Di sini ada kesetimbangan momentum di bagian shell ya. Intinya ke arah kondisi batas atau boundary condition. Nah, ada nanti permasalahan didiskusikan di 2.2 sampai 2.5 yang diperkirakan melalui setup ya, pengaturan dari kesetimbangan momentum. Nah, yang dipilih adalah volume dari fluida yang mengalir atau volume dari aliran fluida tersebut. Volumenya itu difikskan ya, ruangan besarnya seperti apa besarnya di sini. Jumlahnya seberapa. Nah, sistemnya itu adalah sifatnya terbuka yang dimana aliran tersebut mengalir. Nah, di sini mereka menyebutkan adalah volume shell ya ceritanya. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kenapa ada shell, ada cup itu maksudnya pipa besar dimasukin pipa kecil ceritanya. Jadi yang besar itu namanya shell, pipa kecil nanti namanya ada apa ya satunya saya lupa ya. Shell annulus bukan itu ya, artinya ada dua. Jadi ada diameter outside ya sama diameter inside, dianggapnya seperti itu. Jadi ini dia mau ngelihat bagian paling luar. Jadi di volume shell itu karena tipisnya ya dalam satu dimensi, lalu arah dari kecepatan fluida itu bervariasi. Karena di sini kan yang kita lihat apa dulu, kalau misalkan dia shell ya berarti kan dia cylindrical ya, kemungkinan bergeraknya bisa R atau Z ya ceritanya kalau dia shell. Nah, lalu di sini untuk aliran yang steady, kesetimbangan momentumnya ini. Jadi ini yang akan dipakai. Ini kan umum sekali persamaannya ya. Total laju momentum ya, ketika dia masuk dikurang ketika dia keluar, ditambah gaya gravitasi yang ada di dalam fluida tersebut, yang berperan dalam fluida tersebut. Itu nilainya adalah 0. Nah, asumsi atau pernyataan ini tuh ya ceritanya ya, ini kan restrict ya ceritanya, kayak terbatas lah kita bilang. Itu mengarah ke hukum kekekalan momentum. Di bab 2 sampai 2.5 di poin 2.2 sampai 2.5 pada capture ini kita menyediakan beberapa asumsi. Nah, asumsinya apa aja? Hanya kepada satu komponen ya, yaitu komponen apa ini kita bilang arah ya, yang tadi R. Misalnya kalau kartesian ya X, Y, Z. Kalau dia cylindrical R, theta, Z. Kalau yang spherical apa seperti itu ya. Saya lupa satunya apa sih hurufnya ya. Ada tetanya kalau nggak salah ya. Lalu dari persamaan 2.1 strip 1 ini ya, ini dia bilang alirannya, permasalahan dari alirannya itu untuk yang spesifik membutuhkan ya spesifikasi laju dari transport 10 menit lagi habis ya. Google Zoom meeting saya tidak begitu bagus ya, udah ditutup. Saya tawarin dulu mau pakai apa ya, pakai Google Meet apa mau pakai Zoom meeting. Kalau Zoom meeting saya minta dulu akunnya, 10 menit lagi mati nih. Gak banget. Kalian punya Zoom Meet, punya Google Meet? Ada, Bu. Ada. Oke, nanti saya, tapi kalau Google Meet tampilannya nggak begitu bagus ya. Iya, benar. Mungkin langsung kirim linknya, link gitu. untuk Google Meet. Gitu. Oke deh, 10 menit lagi. Gini aja deh, di off dulu sampai sini. Saya matikan dulu yang ini, nanti saya kasih link yang baru ya. Oke? Oke, Bu.